Assalamualaikum Gubernur Jawa Timur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Enjang. Selamat pagi Bunda, sehat ya Bunda? Nggih, pagi. Alhamdulillah. Saya. Ini saya. Bunda mohon izin, ini beberapa kali saya juga sempat lihat dari sejumlah grup yang membagikan kabar dan mempertanyakan soal validitas data yang di-share ke publik tentang kondisi pandemi COVID-19 di Jawa Timur khususnya. Mungkin Bunda bisa merespon dulu. Seperti apa itu respon Bunda? Monggo. Iya, ini terjadi Juni tahun lalu. Bayangkan, sudah setahun. Kita ini kan punya web dan bisa diakses di mana saja, kapan saja. Kemungkinan insya Allah ini dengan variabel terlengkap boleh dibandingkan dengan seluruh provinsi se-Indonesia. Ada 80 variabel yang bisa diakses oleh siapapun, dimanapun, kapanpun. Dan Pemprov ini sebetulnya koordinatornya banyak sekali dari tim relawan. Tim relawan ini saling mengkonfirmasi, saling mengkoordinasi. Dan saya ingin menyampaikan bahwa tidak ada data yang diinput oleh Pemprov, gitu. Jadi Pemprov itu sifatnya agregator, kemudian ngunggah. Nah, siapa yang input? Kalau misalnya kita mau tahu berapa orang yang positif, maka tanyanya sebetulnya paling sohe ke pengelola lab PCR. Lab PCR ini auto-rilis langsung ke Kemenkes. Jadi dia, pengelola lab itu tidak ada tugas tanggung jawab melapor ke Pemprov. Kementerian Kesehatan pun itu mengirim reagen untuk lab PCR, juga tidak ada pemberitahuan ke Pemprov. Misalnya reagen dikirim sekian, hasilnya sekian, positif sekian, negatif. Itu dikoordinasikan oleh Kemenkes dan Pemprov. Misalnya saya kalau sudah jam 4 itu saya pasti tanya, sudah rilis belum pusat, sudah rilis. Jadi kita pun tahu berapa positif di masing-masing daerah itu setelah rilis dari Kemenkes. Nah, siapa yang melaporkan? Pengelola lab, bukan Pemprov. Kedua, kalau soal BOR, bed occupancy ratio, keterisian rumah sakit. Kalau keterisian rumah sakit, yang melaporkan rumah sakitnya, bukan Pemprovnya. Kebayang nggak urusan Pemprov, kalau lab Pemprov yang melaporkan kalau rumah sakit, ya ini kan sudah auto rilis ya. Kalau BOR, maka yang melaporkan masing-masing rumah sakit langsung ke hospital online dan NAR, New All Record. Itu. Jadi kalau kita tahu BOR misalnya tiap pagi begini baru ada update BOR yang kemarin. Jadi makanan saya tiap pagi ya data BOR ICU berapa, BOR untuk isolasi berapa, BOR rumah sakit darurat berapa. Itu kita akan tahu secara regional setelah dirilis oleh Kemenkes. Baik melalui hospital online ataupun melalui New All Record. Nah, dalam kondisi seperti itu kemudian soal kematian. Kematian itu tidak ada dinas permakaman di Pemprov. Tidak ada yang punya tupoksi terkait dengan pemakaman di Pemprov. Jadi kalau urusan orang meninggal, orang lahir itu sistem registrasinya di kabupaten kota. Maka tidak ada Pemprov mengeluarkan surat kematian, kecuali rumah sakit ya, dan registrasi di masing-masing dinas kependudukan. Dan di Pemprov tidak ada dinas kependudukan yang ngurusi kematian dan kelahiran, semua di kabupaten kota. Dinas permakaman di kabupaten kota. Jadi kalau berapa yang meninggal, itu yang tahu adalah satu dinas permakaman, dua dinas kependudukan yang mengurusi tentang kelahiran, kematian, mobilitas masyarakat, itu ada di kabupaten kota. Nah, kabupaten kota lah yang kemudian input, baik input ke provinsi maupun input ke Kemenkes dan BLC. Bersatu lawan COVID. Nah,
Jadi kabupaten kota lah yang melaporkan berapa yang meninggal. Termasuk kabupaten kota lah yang melaporkan berapa yang sembuh. Jadi sebetulnya Pemprov itu hanya agregator. Dulu saya pernah menjelaskan seperti ini. Jadi kok akhirnya ya sudahlah suasananya jadi begini. Tetapi bahwa saya ingin kita semua clear mekanisme pelaporan. Maka mungkin kita bisa melihat kalau dilapor COVID itu bisa diunduh oleh siapapun. Kalau dilapor COVID justru yang presisinya paling sinkron dengan Kemenkes itu Jawa Timur. Jadi di situ bisa terdetek gitu. Bagaimana sebetulnya deviasi laporan di provinsi A, B, C yang paling sinkron itu Jawa Timur. Mungkin boleh diunduh di lapor COVID. Lapor COVID ini pusatnya di Singapura. Tapi banyak jurnalis dan akademisi yang tergabung di dalamnya. Jadi kalau pada posisi saya juga menyampaikan kalau misalnya pada posisi yang paling sinkron justru ini yang kemudian disorot. Saya rasa kita bersama-sama harus melakukan evaluasi bersama bahwa persoalan COVID ini betapa bukan persoalan yang sederhana. Kalau yang paling paling sinkron kemudian paling disorot, jadi kan ya kita harus ke dalam melakukan koreksi bersama. Kenapa seperti ini? Padahal kalau lapor COVID kan yang motret ini tim yang kebetulan headquarternya di Singapura. Dan itu deviasi di antara data masing-masing provinsi sangat terang sekali di grafik-grafik mereka. Nah, pada kondisi seperti ini, saya mohon mungkin ada yang membantu pengawalan di kabupaten kota. Membantu pengawalan di kabupaten kota. Jadi kalau misalnya ada kasus kemudian meningkat tajam, saya telepon memang. Ada klaster apa? Itu yang selalu saya sampaikan. Ada klaster apa? Oh pasar Bu. Ada klaster apa? Oh kantor Bu. Ada klaster apa? Perusahaan Bu. Nah, jadi saya lebih kepada proses untuk melakukan kalau ada kasus klaster maka tracing dan testing itu menjadi penting untuk bisa menghindari kemungkinan penularan yang lebih luas lagi. Nah, sekarang memang setelah kasus Delta, kita merasa bahwa Delta ini penyebarannya sangat masif. Sebentar Bunda. Nah, kita masih sambung dengan Kofifa Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, ngobrol-ngobrol tentang perkembangan penanganan COVID-19, khususnya olah data. Seperti tadi Bunda juga sudah mengungkapkan bagaimana alur pendataan, kemudian muncullah laporan-laporan yang sudah bisa kita lihat secara visual di web-web resmi, di kanal-kanal resmi yang sudah dikelola oleh pemerintah. Nah Bunda, nyun sewu, sebelum tampilnya berita dan informasi yang berkembang soal pendataan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan seakan-akan nuding Bunda sebagai sesuatunya gitu ya, apakah pernah ada pihak-pihak itu yang mengkonfirmasi, Bu, ini ada data situasi seperti ini dan seperti apa dari respon pemerintah provinsi? Pernah nggak seperti itu, Bu? Biasanya kalau kita rakor apakah dengan Forkopimda, Pangdam, Kapolda, Pangko Armada, Kajati, kemudian Forkopimkap, Forkopimko, sangat sering kita mengawali dengan penjelasan dari pakar epidemiologi. Jadi kalau presentasi begitu bukan kami. Kalau presentasi begitu ya pakar epidemiologi karena itu ahlinya. Nah, kemudian ada beberapa kawan gitu kemudian mengundang kami webinar secara virtual ya. Ya saya menjelaskan, saya senang kalau saya diundang webinar karena berarti saya bisa memaparkan sangat banyak hal. Ada juga teman-teman media gitu yang tanya, saya biasanya saya bukakan handphone saya, kan tidak semua data saya bisa hafal update-nya gitu. Artinya bahwa mungkin kalau dilihat dari track record saya, hampir selalu saya berbicara dengan data. Data terkait COVID itu update-nya tiap saat. Bahwa misalnya terkait dengan berapa kasus positif, yang sembuh, yang meninggal,
bor, sekarang soal oksigen misalnya. Semua kan dinamik sekali. Jadi biasanya kalau ada hal gitu agak kompleks itu saya bukakan di handphone karena data-data itu bisa di-copy, bisa dilihat dan saya bisa menjelaskan based on data. Ya begitu bahwa mekanisme ini kan selalu ada surat edaran Menkes, cara melaporkan dan setelah itu saya membuat surat edaran, cara pelaporan. Jadi kalau tracing, testing, berapa persen, itu ya kita bisa tahu dari Kemenkes karena ada namanya Silacak. Aplikasi ini langsung diakses oleh masing-masing bidan desa atau puskesmas, tracer atau swabber. Jadi mekanismenya sebetulnya sangat terang, gitu. Nah, kalau sekarang ini kabupaten kota langsung ke pusat, lab langsung ke pusat, rumah sakit langsung ke pusat. Jikalau tadi saya sampaikan data di lapor COVID itu mungkin bisa melihat bagaimana sinkronnya data provinsi dengan data Kemenkes. Mungkin saya tidak boleh melihat bahwa di data itu terlihat bahwa ya memang ada provinsi yang deviasinya luas sekali, lebar sekali. Tapi boleh dicek untuk Jawa Timur. Artinya bahwa tidak ada misalnya kok Pemprov menimbun data atau apa gitu. Jadi boleh langsung tanya ke rumah sakit, kalau tanya bor, kalau tanya yang positif berapa itu dicek saja ke lab gitu. Kalau tanya laporan kematian dan laporan sembuh langsung ke Dinkes, jangan ke dinas lain karena rakor-rakor nasional maupun regional yang hadir Dinkes. Kecuali kaitan operasi justisi maka ada Satpol PP di dalamnya. Siap. Kita masih ngobrol dengan Gubernur Jawa Timur. Bunda, kalau progres penanganan COVID-19 yang terkini seperti apa situasinya, Bunda? Ya, kalau sekarang ini mulai 2 hari yang lalu ya, Senin itu mulai kita memaksimalkan isoter, isolasi terpusat. Jadi isoman ini akan efektif jika PPKM mikro efektif. Tapi kadang ada yang merasa, saya cuma batuk-batuk biasa, saya cuma demam-demam biasa, saya cuma pilek-pilek biasa. Hari ini pilek, batuk, demam itu sudah harus di dalam kewaspadaan. Nah, untuk swab misalnya, masih ada yang misalnya swab antigen. Ini kalau PCR memang hanya 147 lab di Jawa Timur. 59% itu 49% itu di Surabaya. Jadi daerah-daerah yang jauh maka lebih banyak menggunakan swab antigen. Di swab pun itu banyak yang keberatan. Padahal di swab itu kan saya rata-rata seminggu 2 kali di swab. Kenapa? Karena saya keliling terus. Orang yang bersama saya harus aman, harus secure. Maka saya harus terkonfirmasi lewat testing yang lebih kontinu untuk saya. Tetapi bahwa yang sekarang diseyogyakan untuk mengurangi mobilitas. Nah, kemudian di rumah itu misalnya ada yang terkonfirmasi, lalu mereka ya harus segera mengisolasi diri. Isolasi di rumah atau isoman, ini kadang-kadang namanya keluarga itu nggak enak. Itu ada anggota keluarganya, masa iya sih ngasih makan di depan pintu misalnya. Mungkin, mohon maaf sekali, kamar mandinya masih campur. Itu kan pola-pola yang kemungkinan akan bisa menularkan virus ini. Oleh karena itu, kemarin kita menemukan kematian di saat isolasi mandiri karena mungkin monitoringnya kurang intensif. Nah, mulai Senin kemarin isolasi diharapkan lebih terpusat supaya monitoringnya, mungkin kebutuhan obat-obatnya. Yang isolasi terpusat ini kan disiapkan obat seperti yang sudah terkonfirmasi paket 1, paket 2, paket 3.
Dan berarti di situ ada dokter dan perawat yang bertanggung jawab untuk melakukan monitoring dari semua yang sedang melakukan isolasi terpusat. Gitu. Roland sudah ngobrol soal olah data, bagaimana peran pemerintah provinsi mengolah data dan melaporkan data, termasuk menanggapi informasi yang berkembang seakan-akan ada semacam permainan ngincrit-ngincrit data sehingga kesannya di Jawa Timur terkendali. Ini yang sudah diungkapkan Bu Kofifa Indar Parawansa di awal tadi, dan menjelang jaring radio kita juga sempat ngobrol soal bagaimana penanganan COVID-19 di Jawa Timur. Kita sekarang bersama Ibu Gubernur. Bu Kofifa Indar Parawansa bersama kami, nggih? Nggih, Mas Iman. Siap. Bunda Nyun Sewu, tadi tahapan obrolan kita pada penanganan COVID-19 di Jawa Timur. Perkembangan situasi sekarang bagaimana, Ibu? Sesungguhnya ini yang saya juga sampaikan ketika ada data kasus positif secara eksponensial, itu tidak berpengaruh pada BOR. Jadi BOR ini, bed occupancy ratio, sesungguhnya agak melampaui kapasitas itu justru di 3 minggu yang lalu. 3 minggu yang lalu barangkali kita sempat melihat di selasarnya Sutomo itu sempat ada pasien. Akhirnya alhamdulillah ada donatur yang menyiapkan tempat untuk bisa dijadikan triase. Jadi tempat ini kontainer, sepertinya judulnya kontainer tapi ada HEPA filter dan seterusnya. Sebelum dipakai saya pun juga sudah ngecek dan membawa dokter bahwa ini memang sudah eligible untuk digunakan pasien dan itu sudah dipakai. Kalau per hari ini itu kelihatan bahkan UGD-nya sudah lengang gitu, udah mulai longgar sekali. Jadi kalau dulu bahkan sampai di Selasar. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa pada dasarnya per hari ini, jadi kalau pagi ini kita dapat update dari bed occupancy ratio, itu bahkan untuk ruang isolasi sudah 75%. Sebelumnya sempat 84%, sekarang 75%. Untuk ICU memang masih 82%. Itu artinya banyak pasien yang ketika ke rumah sakit kondisinya sudah berat, gitu. Nah, sekarang yang isoter tadi saya menyampaikan isolasi terpusat, itu hari ini data per pagi ini itu 51%. Jadi harapan kita yang isoman tolong berkenan untuk di tempat isolasi terpusat supaya termonitor mungkin kebutuhan vitaminnya, obat tertentu, kemungkinan ada kebutuhan oksigen. Kan tidak semua masyarakat punya tabung atau silinder oksigen. Meskipun kita sudah menyiapkan beberapa titik isi ulang gratis untuk oksigen. Surabaya sudah, Sidoarjo sudah, kemudian Malang sudah. Sebetulnya kabupaten kota saya juga menawarkan, yang penting ada operatornya. Jadi kalau silindernya, oksigennya siap. Tetapi untuk operator itu kan tidak bisa sembarang orang mengoperasikan, memindahkan oksigen dari satu tabung ke tabung lainnya. Jadi mungkin sekalian saya ingin menyampaikan daerah lain monggo yang akan menyiapkan isi ulang oksigen gratis 24 jam. Kalau tim teknis operator disiapkan oleh masing-masing daerah, Pemprov akan menyiapkan kebutuhan lainnya. Kira-kira seperti itu, Mas Iman. Kita masih ngobrol dengan Kofifa Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur. Ibu, tadi ada beberapa perhatian soal layanan PCR, laboratorium, dan sebangsanya. Karena kita tahu bahwa surat-surat sehat, surat-surat hasil lab itu kan diperlukan sebagai syarat perjalanan. Tapi faktanya surat itu juga harus menunggu lama gitu. Bagaimana pola, mekanisme, atau mungkin juga upaya pemerintah provinsi supaya layanan di laboratorium lancar, Ibu? Monggo. Sebetulnya kalau swab antigen kan nggak pakai lama ya, GPL lah itu. Kalau swab antigen kan 15 menit, yang penting ditunggu gitu. Saya rasa kalau layanan swab antigen sudah langsung bisa di print. Kalau nggak di print ya sudah di QR code kemudian dikirim ke handphone. Saya rasa kalau swab antigen 15 menit selesai itu, Mas Iman. Kalau yang PCR kecuali kalau PCR. Sampai ada yang nunggu PCR 10 hari tadi. Itu,
Kalau swab antigen 15 menit. Bukan, nah, tadi... kalau sekarang PCR, Iya. tadi saya sampaikan di awal bahwa 147 lab itu 49% di Surabaya. Daerah-daerah yang jauh ini swab antigen lebih cepat. Nah, sudah ada surat edaran dari Menkes tanggal 5 Juli yang lalu bahwa untuk yang bergejala maka swab antigen itu sudah bisa disetarakan dalam tanda petik dengan PCR. Apa bedanya? Yang bergejala kemudian ingin dirawat di rumah sakit itu kan harus ada swab PCR-nya. Kalau nunggu swab PCR lama, kalau daerah-daerah yang jauh, yang lab maksudnya ya, yang labnya jauh. Tetapi bahwa untuk rawat inap itu kan harus reimbursable. Jadi pada dasarnya pasien COVID ini kan semua ditanggung oleh negara rawatannya, kecuali obat tertentu ya. Nah, kalau ini tidak menggunakan swab PCR itu tidak bisa direimburse. Ini kendalanya selama ini. Tapi dari beberapa kali rakor tanggal 5 Juli yang lalu, kalau sudah bergejala, dia menggunakan swab antigen pun itu sudah harus dirawat gratis di rumah sakit. Kira-kira begitu. Memang sebelumnya nggak bisa direimburse. Nah, kebijakan ini kebijakan Kemenkes dan BPJS Kesehatan. Nah, sekarang sudah bisa, asal kelihatan sudah bergejala, lalu dia punya swab antigen, itu sudah bisa dirawat gratis, itu sudah bisa di-reimburse. Kira-kira begitu, Mas Iman. Layanan lab ini juga termasuk lab-lab yang terdaftar di Kementerian Kesehatan dan surat hasilnya diakui itu kah? Apakah itu juga, Bunda? Ya, jadi begini, kalau swab antigen itu di mana-mana sebetulnya, di mana-mana swab antigen. Tetapi bahwa swab antigen yang tadi saya sebut adalah yang untuk kepentingan perawatan. Jadi gini, kalau misalnya ke rumah sakit, kemudian kita ingin dirawat karena ada indikasi, katakanlah gejala-gejala COVID, apa batuk, apa mungkin mulai sesak nafas, atau apa demam dan seterusnya. Pasti akan ditanya mana hasil PCR-nya, gitu. Karena ini rumah sakit untuk rawatan begini kan tentu akan memberikan layanan yang kalau mau gratis ya, ini gratis yang bisa direimburse. Nah, yang bisa direimburse itu adalah yang dengan membawa swab PCR. Tapi karena di banyak daerah akses swab PCR yang membutuhkan waktu, mestinya swab PCR itu kalau pakai TCM itu bisa 6 jam, 4 sampai 6 jam. Tapi rata-rata butuh 2 hari, rata-rata kalau ambil lab PCR. Kalau sampai dengan 10 hari mungkin jauh ya daerahnya, atau labnya yang jauh gitu. Jadi bisa saja daerah mana gitu, katakan apa, saya tidak sebut kabupatennya deh. Daerah ini kemudian labnya terbatas. Karena labnya terbatas, lalu spesimennya dibawa ke misalnya di sini itu ada BBTKL, ada POM itu yang punya lab cukup besar, BBTKL. Apa seperti itu kok sampai katakan 10 hari dan seterusnya. Jadi pada dasarnya layanan-layanan BSL 2 ya untuk lab PCR itu masing-masing kabupaten kota sebagian besar punya. Yang banyak memang swasta. Gitu. Baik. Sebentar kita manfaatkan peluang untuk ngobrol-ngobrol dengan Ibu Gubernur, karena Ibu Khofifah Indar Parawansa juga memanfaatkan agenda untuk ngobrol dengan Suara Surabaya. Bu, kalau bicara soal kinerja, itu parameter atau tolak ukur kinerja pemerintah provinsi kan selalu diukur dengan serapan-serapan anggaran gitu. Kalau progres perkembangan sekarang seperti apa? Mungkin bisa di-share di sini, Bu. Ya, salah satunya ya, apalagi saat pandemi COVID, saat PPKM darurat kemarin, saat PPKM level 4, biasanya yang yang spending ya hari-hari begini tentu diharapkan ada stimulasi anggaran dari APBD
kabupaten kota maupun provinsi ini relatif akan bisa menggerakkan ekonomi. Nah, itu juga yang selalu saya komunikasikan. Kita continue ya Rakor untuk evaluasi serapan anggaran, tapi juga IKU-nya. Jadi indikator kinerja utama itu harus menjadi satu kesatuan dengan realisasi anggaran. Per tanggal 23 kemarin, ini cut off tanggal 23, sesungguhnya realisasi anggaran provinsi sudah 43,01%. Nah, bukan sekedar 43%-nya, tetapi bahwa realisasi anggaran ini per tanggal 23 Juli tahun ini dan 23 Juli tahun yang lalu ini kenaikannya 12,9%. 12,9 ya sudah 13%. Kira-kira begitu. Artinya bahwa insya Allah kinerja Pemprov cukup produktif karena justru kami mengalami kenaikan realisasi anggaran di cut off 23 Juli sekarang dibanding tahun lalu itu naiknya 12,9%. Dan pada saat yang sama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada warga Jawa Timur dari program misalnya kemarin pemutihan pembayaran pajak kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4. Saya ingin menyampaikan terima kasih bahwa kalau ini datanya per kemarin, per tanggal 27 Juli, justru ini mengalami kenaikan 11,81% dibanding dengan tahun 2020 per tanggal yang sama. Jadi tanggal 27 Juli kemarin, itu capaian pendapatan daerah di Provinsi Jawa Timur mencapai 58,31%. Dibanding dengan tahun yang lalu, ini kenaikannya 11,81%. Jadi pada saat kami rakor, dari pemerintah pusat juga tanya bagaimana bisa saat seperti sekarang pendapatan naik 11,81%. Jadi ini juga misalnya ada pemutihan dan kemarin itu BBNKB, roda 2, roda 4, itu ternyata memberikan ruang kepada masyarakat luas untuk saling update dari beberapa kebutuhan-kebutuhan administratif kendaraan milik masyarakat. Jadi saya terima kasih Mas Iman diberi kesempatan ini. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Jawa Timur bahwa saat pandemi COVID, PPKM darurat, PPKM level 4 sekarang ini justru ada kenaikan pendapatan Provinsi Jawa Timur naiknya di tanggal 27 sekarang kemarin dibanding 2020 itu kenaikannya 11,81%. Jadi dalam keadaan seperti ini masyarakat Jawa Timur tetap menunjukkan dedikasinya untuk membangun Jawa Timur dan Indonesia tentunya. Baik. Oleh karena itu saya seringkali menyampaikan kepada teman-teman bahwa layanan kita harus kita maksimalkan. Saya juga sampaikan kenapa oksigen isi ulang gratis itu saya berharap sangat gitu operator dari agen-agen yang ada bisa membantu ke Pemprov supaya kita bisa menyiapkan agen isi ulang itu yang punya operator kan mereka. Jadi kita ingin membantu dengan isi ulang gratis tapi operatornya memang harus dari keagenan yang sudah ada. Ini bagian dari layanan yang kita ingin maksimalkan di saat-saat seperti sekarang. Di penghujung obrolan kita dengan Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, kita juga manfaatkan peluang untuk ngobrol-ngobrol yang lebih ringan, Bu. Kalau misalkan ada pihak yang masih meragukan atau mungkin juga perlu semangat lebih kuat lagi, Ibu punya kalimat, Bu, untuk kita tetap optimis, kita tetap happy dan tetap semangat, Ibu. Monggo, Ibu. Iya, Mas Iman. Jadi Oktober tahun lalu saya diskusi dengan beberapa teman, kita akhirnya mengambil tagline Jatim Bangkit. Jatim Bangkit ini ada semangat bahwa insya Allah kita sehat, insya Allah kita kuat, insya Allah kita tetap semangat, insya Allah kita bisa bangkit. Jadi ini suasana yang mudah-mudahan
begini, harus ada energi positif yang harus kita bangun dari diri kita masing-masing. Saya mohon maaf kalau saya menukil, jadi begini, ada hadis qudsi itu, ana inda dzanni abdi bi. Ana inda dzanni abdi bi. Allah memberikan referensi kepada kita semua, aku ini Allah akan memberikan apa yang diprasangkakan oleh hambaku, gitu. Aku, Allah, akan memberikan apa yang diprasangkakan oleh hambaku. Maka saya mohon kepada kita semua tetap berpositif thinking, tetap berhusnudon dari mungkin ujian yang kita alami, musibah mungkin yang kita alami. Saya sangat memahami ada keluarga yang kita cintai meninggalkan kita, ada pekerjaan yang mungkin semula menjadi tumpuan harapan hidup kita, tiba-tiba kemudian sekarang terkurangi atau bahkan hilang, dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan ada yang sudah siap-siap mau melakukan resepsi perkawinan dan akhirnya hanya bisa akad nikah. Suasana ini sekarang ini sedang kita hadapi dan dihadapi oleh 215 negara di dunia. Oleh karena itu tetaplah berpositif thinking terhadap Rahman Rahimnya Allah. Kalau kita berpositif thinking, kita sehat, kita kuat, dan kita bisa bangkit, insya Allah, Allah akan turunkan kesehatan, kekuatan, dan kebangkitan bagi seluruh kegiatan dan kehidupan kita semua. Matur nuwun Ibu untuk sambung dengan kami dan berkenan ngobrol. Salam sehat Ibu. Seluruh tim Suara Surabaya, matur nuwun. Siap, salam sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi juga untuk Jawa Timur. Terima kasih Ibu Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur.